warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anggreni, NPM F0G0208, kelas tingkat 1A, Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem respirasi. Apa kalian tahu bagian saluran pernapasan? Ayo simak videonya. Rongga hidung, rongga mulut, paru, epidolis paru-paru, laring, trankea, bronkus, bronkius, apleus, diafragma, rongga perut. Fase yang diawali dengan berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga membuat rongga dada terangkat atau membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar kaya oksigen masuk. Fase ekspirasi merupakan fase relaksasi atau kembali ditariknya otot antara tulang rusuk ke belakang yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Fase inspirasi terjadi kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Fase ekspirasi merupakan fase relaksasi atau kembali otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk. Pernapasan masih diafragmatik selama kehamilan, tetapi karena pergerakan diafragma terbatas setelah minggu ke-30, wanita hamil bernapas lebih dalam dengan meningkatkan volume tidal dan kecepatan ventilasi hingga memungkinkan pencampuran gas meningkatkan dan konsumsi oksigen meningkat 20%. Diperkirakan efek ini disebabkan oleh meningkatnya sekresi progesteron. Keadaan tersebut dapat menyebabkan pernapasan berlebih dan VO2 arteri lebih rendah. Pada kehamilan lanjut, kerangka iga bawah melebar keluar sedikit dan mungkin tidak kembali pada keadaan sebelum hamil, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi wanita yang memperhatikan penampilan badannya. Sering ada keluhan sesak dan pendek napas yang dikarenakan unsur yang tertekan ke arah diafragma akibat pembesaran rahim. Biasanya terjadi pada usia kehamilan 32 minggu ke atas sehingga diafragma kurang leluasa bergerak. Sebagai kompensasi terjadinya desakan rahim dan kebutuhan O2 yang meningkat, hamil akan bernapas dalam sekitar 20-25% dari biasanya. Yang lebih menonjol yaitu pernapasan dada atau thoracic breathing, ditandai dengan bagian bawah toraksnya melebar ke sisi. Setelah partus kadang-kadang menetap jika tidak dirawat dengan baik. Peningkatan energi dari rusuk menjadi rileks sehingga terjadi penambahan perkembangan dada. Diameter melintang dari rongga torak bertambah sekitar 2 cm dan keliling sekitar 6 cm. Perubahan sistem pernapasan pada ibu hamil. Pertama, perubahan yang lazim yaitu memperbesar penerimaan oksigen dalam
kandungannya dan menyediakan saluran pembuangan karbon dioksida yang efektif bagi ibu dan janin. Pada kehamilan, tulang-tulang rusuk mengembang serta menyediakan kapasitas rongga dada dengan cara menetralkan efek membesarkan rahim sehingga menekan diafragma. Selanjutnya, pernapasan lebih efisien karena terjadi penurunan jumlah sisa kotoran. Artinya, selama pernapasan berlangsung terjadi peningkatan pengembangan alveolar yang menambah jumlah pembuangan gas atau volume tidal meningkat sekitar 40%. Selanjutnya, tingkat pernapasan tidak berubah, tetapi jumlah udara yang dihirup meningkat dari 7 ke 10 liter per menit. Hidung tersumbat terjadi pada masa hamil dapat menyebabkan pembesaran urat sehingga sering terjadi pendarahan. Selanjutnya, pada kehamilan normal, oksigen yang dilepaskan per volume tidal melebihi oksigen yang diperlukan. Dibebankan pada kehamilan, jumlah hemoglobin dalam sirkulasi meningkat sehingga kapasitas karier oksigen total juga meningkat besar selama kehamilan. Selanjutnya, kecepatan napas berubah sedikit selama hamil menyebabkan volume tidal, ventilatorik menit dan asupan oksigen menit meningkat cukup besar saat kehamilan makin tua. Kapasitas pernapasan maksimum dan kapasitas pernapasan paksa atau kapasitas vital waktu tidak berubah cukup besar. Selanjutnya, kapasitas residual fungsional dan volume residual udara menurun akibat naiknya diafragma. Selanjutnya, kelenturan paru tidak terganggu pada masa kehamilan. Konduktansi saluran udara meningkat dan resistensi paru total menurun. Volume penutupan atau volume paru pada waktu saluran udara di bagian paru pendek menutup selama respirasi lebih tinggi pada masa kehamilan. Pada awal kehamilan terjadi peningkatan inspirasi yang mungkin direpresentasikan sebagai dyspnea. Volume tidal yang bertambah besar, normalnya sedikit menurun tekanan karbon dioksida yang menyebabkan alkoliosis respiratorik ringan yang dikompensasi oleh penurunan kontraksi bikarbonat. Upaya bernapas meningkat. Baiklah, itulah video yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.